Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai contoh soal sifat-sifat eksponensial. Nah, yang pertama diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan setengah. Nilai dari A pangkat min 1 kali pangkat 2 min 1 berpangkatkan 2 terus dikali dengan B pangkat 4 dibagi C pangkat min 3. Nah, sekarang untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan beberapa sifat. Yang pertama, kita tulis dulu soalnya A pangkat min 1 berpangkat 2 dikali B pangkat 4 per C pangkat min 3. Nah, soal ini kita akan menggunakan beberapa sifat. Yang pertama sifatnya untuk yang A pangkat min 1 ini. Saya tulis di sini sifatnya itu adalah A pangkat M berpangkat N. Jadi jika suatu bilangan berpangkat, dia memiliki pangkat lain di luarnya, maka nanti pangkatnya, dua buah pangkat ini atau lebih nanti, itu akan dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Jadi titik itu artinya kali. Jadi nanti tingkat SMA itu nanti jarang untuk kita gunakan tanda cross seperti ini perkaliannya, tanda silang seperti ini, namun menggunakan tanda titik atau dot seperti ini untuk mengartikan perkalian. Jadi sifat yang pertama untuk yang ini itu menggunakan sifat ini. Jadi nanti di sini A pangkat min 1 dikali dengan 2. Jadi min 1-nya saya kurungi, min 1 kali 2. Terus nanti dikali dengan, nah ini kan pembagian, ada sifat pembagian, namun karena syarat dari, ini saya tulis ya, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, pembagian pada bilangan yang ada pada sifat yang kemarin itu berlaku jika basisnya atau bilangan pokoknya itu dia sama. Nah, pada soal di sini B-nya basis yang atas itu adalah 4, basis yang bawah itu adalah C. Basis yang di atas itu B, basis yang di bawah itu adalah C. Nah, karena basisnya ini dia berbeda, maka tidak berlaku sifat yang kedua yang kemarin. Pembagian bilangan berpangkat atau eksponen tidak berlaku. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya berarti kita substitusikan satu-satu. Jadi di sini B pangkat 4. Terus bagaimana yang C pangkat min 3? Nah, karena dia pangkatnya negatif, ini nanti saya tulis dulu. Jadi B pangkat 4, C pangkat min 3. Jadi satu-satu, oke? Nah, di sini kita kalikan, kita peroleh nanti A pangkat min 2 dikali B pangkat 4 per C pangkat min 3. Nah, sekarang begini, pangkatnya itu kan dia pangkat negatif. Nah, seperti yang sudah saya bilang pada video sebelumnya bahwa pangkat negatif itu tidak bisa langsung kita hasilkan. Jadi misalkan saya punya 2 pangkat 2 kan hasilnya itu 4, ya kan? Terus kalau 2 pangkat min 2 itu tidak bisa kita langsung hasilkan karena dia memerlukan sifat untuk mempositifkan pangkat, yaitu sifatnya adalah di sini sifatnya yang kita pakai itu adalah A pangkat min M. Min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau dia pangkatnya negatif, ingin diubah menjadi pangkat positif, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan seperti ini. Karena apa, ini sebenarnya kayak gini. A pangkat min M itu kan dia memiliki angka di sini per 1. Jadi misalkan saya punya 2 bagi 1 kan sama dengan 2. Ya,
3 bagi 1 sama dengan 3. 0,1 saya bagi dengan 1 juga 0,1. Artinya apa? 2, 3, min 1 itu angka pembilang, angka yang di atasnya ini. Maka nilainya itu sama. Jadi sebenarnya suatu bilangan kalau ditulis 2 seperti ini, dia itu bisa aja kita tulis menjadi bentuk pecahan, tapi dia pernya adalah per 1. Nah, seperti itu. Jadi sini tinggal dibalik. Kalau kalian balik, maka nanti pangkatnya akan bernilai positif. Nah, ini saya tulis samping. Berarti ini kita balik, ini A pangkat min 2 itu sama aja dengan A pangkat min 2 per 1. Kita balik seperti ini menjadi nanti 1 per A pangkat 2. Jadi pangkatnya berubah positif. Terus nanti dikali sama nih. Tapi kalau kalian balik ini, B-nya jadi ke bawah seperti ini. B4, C3 kayak gini. B pangkat 4, C pangkat 3 seperti ini. Kalian salah total. Karena apa? Kalau kalian balik 4-nya, B pangkat 4 ini berada di bawah, maka B pangkatnya ini berubah menjadi min 4. Bukan tetap positif. Jadi yang kalian balik hanya bagian bawahnya. Yang negatif ini C pangkat min 3. Kalau dia sudah positif, pangkatnya tidak perlu kalian ubah. Jadi B pangkat 4. Nanti di sini karena dibalik kan posisinya di bawah nih. Posisinya di bawah sama kayak ini tadi. Ini berarti berlaku seperti ini juga. Jika saya punya pangkat ya 1 per A pangkat min M itu akan berubah menjadi pangkat positif jika saya tulis A pangkat M per 1. Jadi posisinya boleh kita tulis langsung seperti ini saja. Oke, paham ya? Jadi tinggal dibalik. Kalau dia posisinya di bawah, itu akan berada di posisi atas. Jadi pernya adalah per 1 tadi. Karena dia per 1, maka tidak perlu kita tuliskan. Nah, jadi C pangkat min 3 ini itu sama dengan C pangkat 3. Jadi per 1. Terus B-nya ini itu dia perkalian. Nah, kalau dia perkalian sejajar. Jadi misalkan saya punya 2 kali 3 per 4 kali 1 per 2. Jadi yang dikali itu posisinya posisi atas. Ini 2 itu posisi atas karena 2 ini kan tadi per 1. Jadi 2 kali 3 kali 1. Ini kalau saya kalikan 2 kali 3 kali 1. Terus per di bawahnya itu 1 kali 4 kali 2. 1 ini sebenarnya kan tidak ada tadi. Nah, saya munculkan supaya kalian paham tadi. Karena 2 ini posisinya kalau dia perkalian dengan pecahan, 2 itu dikalikan dengan angka yang di atas atau pembilangnya ini. 2, 3, 1. Sedangkan yang di bawah 4, 2. Nah, jadi ini kan posisi pembilang B pangkat 4. Maka dia dikalikan tetap seperti ini. Nah, sedangkan C tadi kita balik karena posisinya di bawah nih. C itu posisi di bawah, maka kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara seperti ini. Jadi tidak ada per lagi. Boleh kita tulis pernya, tapi adalah per 1. Nah, tapi boleh juga tidak kita tulis. Nah, Ibu tidak tulis di sini. Jadi nanti perkaliannya adalah 1 kali B pangkat 4 kali C pangkat 3 per A pangkat 2. Jadi di sini nanti 1 kali B pangkat 4 kali C pangkat 3 per A pangkat 2. Seperti itu. Oke, next. Nah, setelah itu karena ditanya nilai daripada ini, jadi bentuk soal yang ini tadi kita sederhanakan, kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, bentuk ini itu
bentuk pangkat positif. Jadi kan awalnya dia berpangkat negatif, ada yang pangkat negatif, maka pangkat negatif ini harus kita ubah terlebih dahulu menjadi pangkat positif sehingga bisa dikerjakan. Jika tidak bisa kita kerjakan. Nah, kalau sudah pangkatnya semua positif seperti ini, maka langsung kalian substitusikan atau ganti nilai A, B, C-nya dengan angka yang sudah diketahui pada soal. Jadi ini 1 kali B-nya di sini 2, berarti 2 pangkat 4 kali C-nya itu setengah, 1/2 pangkat 3 per A-nya itu 4, jadi 4 pangkat 2. Nah, kalian kerjakan ini soalnya. Ini berarti 1 ini kalau dikali berapapun berarti dia tetap hasilnya yang berapapun tadi. Jadi misalkan 1 kali 2 ya 2. Nah, ini satunya jika dikali dengan ini pun hasilnya yang ini. Jadi saya hilangkan angka satunya di sini. 2 pangkat 4 jika saya jabarkan 2 kali 2 kali 2 dikali 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Nah, ingat pangkat 4 itu artinya mengalihkan basis atau bilangan pokoknya sebanyak 4 kali. Sebanyak berapa pangkatnya? Ini setengah pangkat 3, berarti setengahnya ada 3. Terus dibagi dengan 4 kali 4. 4-nya 2 puting, 2 buah. Nah, kenapa saya mengerjakan seperti ini? Ini mempermudah sebenarnya untuk menghindari penggunaan kalkulator. Nah, coba perhatikan. Ini pecahan. Ini per artinya bagi. Jadi 2 bagi 2 habis. Ini 2 bagi 2 juga habis. Ini habis. Terus sisanya berapa? Sisanya 2 kali 4. Nah, 2/4 kali 4 bisa kita perkecil lagi. 2 dan 4 sama-sama kita bagi dengan 2. Di sini sisa 1, di sini sisa 2, sehingga sisanya 1/2 kali 4, yaitu 1/8. Nah, jika kalian menggunakan kalkulator, di sini akan angkanya gede-gede. Nih, saya tulis ya. Ini berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 itu 64. 1/2 pangkat 3 itu 1/8. Terus 4 pangkat 2 itu 16. Jadi kalau kalian selesaikan itu jadinya 64 dikali 1/8 dibagi 16. Kan angkanya gede nih. Kalian harus membagi 64 bagi 8 itu berapa. Terus nanti dibagi lagi dengan 16. Kalau seperti ini kan sistem coret-coret-coret dan angkanya pun kecil-kecil. Jadi untuk mempermudah kalian. Jadi nomor 1 itu jawabannya adalah 1/8. Oke, lanjut soal nomor 2. Di sini ada 4x pangkat min 2 y pangkat 3 per 6x y pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3 keseluruhan. Di sampingnya ada 8x pangkat 2 y per 9 kali x pangkat min 1 y pangkat 2 dipangkatkan keseluruhan dengan 2. Nah, ini mereka berdua nanti dikalikan. Nah, cara yang pertama sama kayak tadi rumusnya. Jika ada pangkat, ini kan pangkat keseluruhan 3 ini, min 3 ini pangkat keseluruhan, maka min 3 ini akan kita kalikan satu-satu ke dalam kalikannya dengan pangkatnya. Jadi perhatikan ada angka 4, ada angka 6, 8, dan 9. Saya bahas yang kurung pertama dulu. 4 pangkat 1 di sini artinya. Jadi kalau suatu angka tidak ditulis pangkatnya, maka dia adalah berpangkat 1. Jadi nanti kalian kalikan di sini 1 kali min 3. Ya, kali min 3. 4 pangkat 1. Nih, kalau dia tidak ditulis, sekali lagi saya ulang, 4 pangkat 1 dikali dengan min 3. Terus dikali, ini posisinya kali, jadi 4 kali x kali y. Tapi titiknya tidak ditulis. Seperti itu. Jadi di sini x min 2 dikali min 3. Terus y-nya 3 dikali min 3 per keseluruhan 6. Di sini sama seperti 4, jadi 6-nya di sini berpangkat 1. 1 kali min
3. Terus nanti dikali X. Nah, X-nya pun juga tidak dituliskan di situ pangkatnya, tapi dia berpangkat 1. Jadi di sini 1 kali min 3 sama, terus ini Y 2 kali min 3. Ini untuk kurung yang pertama ini. Terus di sampingnya sama. Jadi di sini nanti dikali dengan 8. Ya, 8 pangkat 1 kali 2, terus X pangkat 2 kali 2. Ini tidak perlu saya kurungi karena dia bukan negatif. Jadi kalau dia negatif itu wajib untuk dikurungi supaya dia tidak dibaca sebagai pengurangan atau kurang. Y-nya di sini berpangkat 1 kali 2 per 9. Tidak dituliskan pangkatnya juga, berarti dia berpangkat 1 dikali 2. X-nya di situ pangkatnya min 1. Kalian kurungi terus dikalikan dengan pangkat di luar 2. Y-nya di situ berpangkat 2 dikali 2. Nah, kalau sudah seperti ini kalian selesaikan. Kita peroleh 4 pangkat min 3 X pangkat kali, ya, positif kali negatif itu negatif. 1 kali 3 itu 3. Min kali min itu positif, nanti 2 kali 3 itu sama dengan 6. Jadi min 2 kali min 3 itu sama dengan 6. Terus Y-nya di sini min 9. Positif 3 kali negatif 3 itu negatif 9. Ya, positif kali negatif, negatif. 3 kali 3 itu 9. Per 6 pangkat min 3 X pangkat min 3 Y pangkat min 6. Terus nanti kalian kalikan dengan 8 pangkat 2 X pangkat 4 Y pangkat 2 per 9 pangkat 2 X pangkat min 2 dan Y-nya berpangkat 4. Oke, nah sekarang perhatikan, ini pangkatnya negatif untuk suatu angka, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi nanti kita balik supaya dia positif, maka posisinya kita ubah. Sama seperti tadi, seperti yang saya bilang pada soal nomor 1, jika kalian punya A pangkat min M, itu kan dia sebenarnya adalah A pangkat min M per 1. Jadi A pangkat min M itu sama aja dengan A pangkat min M per 1. Nah, supaya dia positif, tinggal kalian ubah posisinya, dibalik. Jadi 1 yang awalnya berada di bawah, itu kita tulis di atas, per awalnya dia berada di atas, berubah menjadi di bawah, dan pangkatnya berubah positif. Oke? Bu, kenapa ini pangkatnya tidak berubah? Nah, ini 1 pangkat min 1 itu juga sebenarnya jawabannya adalah 1. Cobalah. 1 pangkat min 1 itu kan sama aja dengan 1 per 1 pangkat 1. 1 bagi 1 itu 1. Jadi 1 per 1 ya 1. 1 bagi 1 kan 1. Nah, jadi ini sebenarnya kalau pengen kalian protes kenapa pangkatnya tidak berubah juga, kenapa hanya A pangkat min M ini saja yang berubah, ini sebenarnya berubah, tapi nilainya tetap 1. Jadi ini supaya tidak ribet kalian memahaminya, jadi cukup ditulis seperti ini. Jadi kalau ditanya seperti tadi, kenapa dia tidak berubah pangkatnya, kenapa tidak ditulis 1 pangkat min 1? Karena 1 pangkat min 1 pun jawabannya itu adalah 1. Jadi supaya simple. Oke, jadi seperti tadi saya bilang, jika dia pangkat negatif, itu tinggal kita balik posisinya. Jika saya punya 1 per A pangkat min M, berarti ini nanti menjadi A pangkat min M, A pangkat M per 1 atau A pangkat M. Karena A pangkat M bagi 1 itu juga sama dengan A pangkat M. Semoga bisa dipahami.
Jadi intinya kalau dia pangkat negatif itu tinggal dibalik posisi pecahannya. Jadi ini nanti sama dengan langkah selanjutnya itu kalian kumpulkan. Jadi angka sama angka, X sama X, Y sama Y. Jadi kumpulkan yang sejenis. Perhatikan angka sama angkanya di sini. Kan tadi 4 pangkat min 3. 4 pangkat min 3 ini itu dia pangkat negatif, maka kita balik. Jadinya di sini ya, saya tulis 4 pangkat min 3-nya itu berada di bawah supaya dia pangkatnya positif. Terus 6-nya berada di atas. Kalian kumpulkan karena perkalian pecahan, yaitu misalnya saya 1/2, 3/4 saya punya seperti ini, maka yang dikalikan atas sama atas, bawah sama bawah, seperti itu kan. Nah, jadi di sini setelah saya balik 4 pangkat min 3 dan 6 pangkat min 3 ini menjadi posisi seperti ini, pangkat positif, maka posisi yang di atas itu adalah 8 pangkat 2. Karena 8 pangkat 2 ini pangkat positif, maka tidak ada perubahan posisi, jadi tetap berada di atas. Terus dikalikan dengan 9 pangkat 2 untuk yang di bawahnya. Nah, kita kumpulkan angka sama angka, terus X sama X dan Y sama Y. Di sini untuk X yang di atas ada X pangkat 6, yang di sampingnya itu X pangkat 4, terus yang di bawah X pangkat min 3 dan X pangkat min 2. Ini tidak perlu kalian ubah posisi menjadi pangkat positif. Jika mau pun terserah, jika tidak juga tidak masalah. Jadi fleksibel untuk variabel. Sini min 2, terus dikali dengan Y. Y-nya di sini min 9 dikali Y pangkat 2. Di sini Y pangkat min 6 dan Y pangkat 4. Y pangkat 4. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kita selesaikan. Sama seperti soal nomor 1, saya tidak mau menggunakan kalkulator. Jadi di sini saya akan jabarkan 6 kali 6 kali 6 sebanyak 3 kali, terus 8 kali 8 sebanyak 2. Di sini 4 kali 4 kali 4 dan 9 kali 9. Sedangkan untuk yang X ini bisa langsung kita tambah atau kita kurang. Jadi posisinya kan ada perkalian dan pembagian nih. Nah, kalian bisa kurangkan jika dia pembagian, atau kalian bisa tambahkan pangkatnya jika dia perkalian. Nanti ini fleksibel aja. Jadi tapi ini saya pakai yang atas kali atas, bawah kali bawah gitu kan. Jadi di sini yang di atas itu perkalian. Kalau dia perkalian, maka X-nya atau pangkatnya itu ditambah. Jadi sini 6 tambah 4 per X pangkat min 3 ditambah min 2. Oke? Jadi ingati, kalau dia bilangan berpangkat dan dia dikali, maka pangkatnya ditambah. Tapi kalau kalian membagi, jadi misalkan nih X pangkat 6 bagi X pangkat min 3, maka nanti pangkatnya itu dikurang. Nah, ini saya ambil atas kali atas, jadi nanti pangkatnya ditambah seperti ini, bawah kali bawah, pangkatnya nanti juga ditambah. Terus yang di atas nih untuk yang Y juga sama, saya perlakukan untuk min 9-nya nanti ditambahkan dengan 2, karena dia perkalian tadi saya bilang. Ingat ya, kalau dia perkalian atau pembagian suatu bilangan eksponen atau ya bilangan berpangkat, maka bilangan pokoknya atau basisnya itu harus sama. Ini bilangan pokoknya artinya si X ini. Nah, karena ini sudah saya kumpulkan, maka bisa saya selesaikan. Tapi misalkan kalau X pangkat 6 dan Y pangkat min 9 ini sama ini, itu tidak bisa kita tambahkan pangkatnya karena basisnya itu berbeda. Oke, harus diingat, itu wajib.
Nah, per Y pangkat min 6 ditambah 4. Nah, ini kita selesaikan, saling kita coret. Di 4 sama 8 saya coret sisa 2. Nih, sisa 2. 9 dan 6 saya coret, itu di sini sisa 3, di sini sisa 2, sama-sama kita bagi dengan 3 ya. Kalau yang 8 dan 4 ini sama-sama dibagi dengan 4, jadi ini tinggal 1, ini sisa 1. Terus 9 dan 6 ini saya bagi, ini sisa 2, ini sisa 3. Nah, kita kumpulkan sisanya 2, ini sisa 2 tadi, jadi 2 kali 2 kali 6 kali 2 kali 2 per ini sisa 1 tadi, 1 kali 1 kali 4 kali 3 kali 3. Oke? Nah, yang di sampingnya untuk X, kita tambah pangkatnya. 6 tambah 4, 10 per X pangkat hutang 3, min 3 tambah min 2. Jadi hutang 3 ditambah dengan hutang 2. Jadi hutangnya itu bertambah. Jadi menjadi min 5. Terus dikali Y. Hutangnya 9 ditambah positif 2. Positif itu artinya membayari. Jadi kalau berhutang 9.000 dibayari 2.000, maka sisa hutangnya menjadi 7.000. Yang ini sama, berarti Y-nya sama dengan min 2. Setelah itu, yang ini masih bisa kita coret kan, 4. Jadi ini sama 2 kali 2 nih 4. Kita coret dengan 4 ini. Terus 6 ini kita coret dengan 3, sisa 2 di sini. Berarti sisanya di sini 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2 per ini habis, ini sisa 1. Ini juga habis, sisa 1. Sisanya berarti di sini cuma 3. Setelah itu ini pembagian, basisnya sama X. Terus kalau dibagi maka pangkatnya akan dikurang. Jadi 10 dikurang min 5. Terus yang Y itu sama min 7 dikurang min 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2 kali 2 8 per 3. Terus nih min, buka kurung, min. Jadi di sini menjadi plus. Jadi 10 tambah 5 itu sama dengan 15. Ya, jadi penjumlahan. Kalau dia saling bahigaan seperti ini, maka menjadi penjumlahan. Terus Y-nya ini sama. Jadi plus. Jadi min 7 tambah 2. Hutangnya 7, punya uang 2. Jadi dibayarin hutangnya. Jadi sisanya min 5. Nah, terus pada soal biasanya dia minta pangkatnya pangkat positif, sehingga nanti Y pangkat min 5 ini ya, itu berada posisinya di bawah bersama 3. Jadi 8 kali X pangkat 15. Jadi kalau dia positif, pangkat positif, posisinya di atas. Kalau pangkatnya negatif seperti ini, bisa di atas. Jadi bisa ditulis seperti ini, per 3, tapi tetap min. Kalau kalian ingin Y-nya ini bernilai positif, ya, bentar saya tulis di sampingnya. Maka di sini 8 X pangkat 15 per 3 Y pangkat 5. Nah, seperti ini. Kalau dia diubah menjadi pangkat bilangan positif. Oke.